Oke, malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang desil dan persentil, ya. Oke, jadi untuk desil, kalau kita bicara kuartil ya, itu artinya nilai statistik yang membagi sebuah data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Kalau kita bicara tentang kuartil. Nah, untuk desil ya, kemarin kita sudah belajar tentang kuartil. Ya, ada Q1, Q2, Q3. Nah, ini membagi sebuah data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kalau untuk desil ya dan persentil, ini artinya yang pertama desil itu adalah membagi nilai statistik yang membagi data terurut menjadi 10, ya kan? 10 bagian sama banyak. Sedangkan persentil ya itu adalah membagi data terurut menjadi 100 bagian sama banyak, ya. Jadi untuk desil lambangnya D itu ada karena membagi 10, D-nya ada 9. Kalau kemarin membagi 4, Q-nya ada 3 kan? Nah, untuk lambang desil itu D, lambang persentil itu P. Jadi DI dan PI ya. Nah, rumus DI dan PI itu ya, itu adalah I per 10 N plus 1. Jadi I-nya itu 1, 2, sampai 9 ya. Jadi rumusnya ini. I per 10 dalam kurung N plus 1. Karena dia eh, dibagi 10 bagian banyak sama banyak, makanya ini I per 10 ya. Nah, kalau PI itunya I per 100. Ya. Jadi Bapak ulangi sekilas ya, kita baru mulai juga sih. Desil dan persentil. Desil itu adalah nilai statistik yang membagi sebuah data terurut, ingat ya data terurut, menjadi 10 bagian sama banyak. Lambangnya D. Jadi karena membagi menjadi 10 bagian, makanya D-nya desil itu ada 9. D1, D2, D3, D4, D5 sampai dengan D9. Ini ya. Nah, rumusnya pakai yang ini. Rumusnya adalah I per 10 dalam kurung N plus 1. Di mana I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 I-nya. Tinggal digantikan. Kita mau D berapa? Kalau misalkan kita mau D2, berarti sini 2 per 10, ya kan? Dalam kurung N plus 1. Sama halnya dengan PI. PI juga rumusnya adalah I per 100 dalam kurung N plus 1. N itu artinya jumlah data. Kalau kita ada istilah N itu artinya jumlah data.
Bukan jumlah data, sorry. Banyak data. Nanti susah lagi. Banyak ya, bukan jumlah. Yang 9 itu yang I-nya, bukan N-nya. N-nya itu bisa berapa aja, Nduk. Oke ya. N-nya itu sama dengan banyak data. N-nya itu sama dengan banyak data. Oke ya. Ya Eli, makasih. Ya Bapak lagi kurang enak. My body is not delicious today. Apa sih? Nah, ini ada soal. Coba carilah D7 dan P62. Nah, tadi rumusnya ini. Ya. Udah dicatat rumusnya. I-nya bisa diganti ya. Jadi kalau di bawah ini I-nya sampai 99. Kalau di sini I-nya sampai 9. Karena kan ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Desil itu ada 9. Kalau persentil ada 99. Oke? Ingat ya, kalau N itu banyak data, bisa berapa aja. Contohnya di sini. Ya, ini banyak datanya berapa coba, Nana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 26. N-nya ada 26. Jadi D7 gimana rumusnya? Karena di sini tanya D7, berarti I-nya di sini adalah 7 per 10. Rumusnya kan I ya per 10, oke. N plus 1. N plus 1. Ini kan? Berarti I-nya kan ada 7. 7 per 10. Ayo berapa? Tiga tiga dikali kok 33 sih? 27 dikali 7 dibagi 10. Ya, jadi sini ketemunya 8.
Ini dalam kurung diselesaikan dulu ya. Ini berarti 27 kali 7 dibagi 10. 18,9. Iya, makasih. Oni Ati. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Nih, 18 ada di sini. Berarti di antara ini dia kan? Oke. Karena ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ada di sini. Di antara ini. Nah, kalau ada di situ berarti dia adalah D7 sama dengan 33 ditambah 34 dibagi 2. Ya. Jadi dia datum ke 18 ditambah hasilnya adalah 3 27 dikali 27 dikali 7 dulu baru dibagi 10. Ya. Nah, jadi ketemunya D7 adalah 33,5. Kenapa? Karena disebutkan D7 itu berada di data terurut 18,9. Kita nggak bisa bilang dia 34 ya. Jadi di antara 33 dan 34. 27 kali 7 baru dibagi 10. Atau 27 bagi 10 baru dikali 7 pun boleh. 27 kali 7 kan 189. 189 bagi 10, 18,9. Ada yang belum ngerti kenapa 33 setengah? Coba dicari P62. Betul. Tapi tahu kan kenapa 33, kenapa 34?
Apa maksudnya Oni? Bapak nggak ngerti pertanyaanmu. Dicari 10 sama besar terus yang ditanya di 7. Hmm, Bapak sekarang tanya persentil, Dok. Persentil 62. Iya betul Ati. Jadi nilainya berapa, Ti? Ati jawab 16. Terletak di data ke 16,74. Pinter Ati. 62 per 100 27 plus 1. Sorry, 226 ya. P62 sama aja kayak D7. Cuman di sini kan rumusnya I per 100, ya kan? Kan rumusnya seperti ini tadi. Nih, rumusnya I per 100 dalam kurung N plus 1. Jadi karena ditanya 62 I-nya ini berubah jadi 62 gitu. Jadi di sini sorry, di sini I-nya 62 per 100 dalam kurung ini 26 ya. 26 plus 1. Sama aja kayak tadi. Ini kan D7 ganti atasnya jadi 7. Tapi kalau desil kan membagi data menjadi 10 bagian, makanya dia per 10. Nah, kalau persentil karena dia membagi data terurut menjadi 100, 100 ya, 100 bagian, makanya di sini dibagi 100. Jadi 62 per 100 26 plus 1. Ketemu 16,74.
6,74 kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti di sini. Berarti P62 sama dengan ini ya. 29. Itu bukan rumus ini karena letaknya di sini kan 16,74, berarti kan di antara 29 sama 32 karena makanya dibagi 2 karena dia di antara ini. Jadi ketemu 30,5. Karena di sini kan lihat Nana. Logikanya kan ini terletak di data ke 16,74. Kalau dia ada komanya seperti ini, berarti dia nggak pas di antara di angka itu. Kalau di sini cuma 16,00, dia berarti ada di data ke 16. Oke, 29. Tapi karena berada di data ke 16,74, berarti di antara 29 dan 32. Maka kita ambil tengah-tengahnya ya. Jadi 30,5. Paham? Kalau ini tadi ketemunya 18 ya. Misalkan ini 18, maka ketemunya pas di 33 dia. Jadi kita nggak perlu nggak perlu menghitung di antara lagi seperti itu ya. Jadi bukan rumus, tergantung tergantung di data urutan data keberapa letak dari desil dan persentil yang kamu cari gitu. Jadi kalau bapak kamu bilang dibagi 2 pak, rumusnya nggak selalu dibagi 2 ya. Kalau ininya ketemunya genap bulat nggak koma, itu berarti nggak dibagi 2 langsung. Paham? Pahami aku. Bapak dulu kalau ngajar, Bapak dulu kan pernah jadi guru SMP kan. Paham anak-anak? Paham pak? Paham? 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 Lama-lama bukan paham jadi hampa. Paham ham? Paham? 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 Jadi paham sama hampa itu selisih sedikit ya. Oke ya, ngerti ya? Paham, hampa, paham atau hampa? Iya betul. Mudeng jadi mubeng.
mubeng-mubeng. Oke ya. Nah, ini kan namanya data tunggal. Oke. Nah, jadi kita kan kalau kita belajar median mean modus, ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, sekarang ini data tunggal namanya. Ya, karena hanya tunggal, hanya satu baris. Jadi, untuk data yang berkelompok, datanya jumlahnya banyak, maka rumusnya adalah DI sama dengan ini untuk DI ya, ini untuk DI. DI sama dengan BB ya, bau badan ditambah P dalam kurung I per 10N min F per FDI ya, dimana I adalah 1, 2, sampai 9 ya. Ini dia, ini rumusnya ya. Nah, ini masih sama seperti kemarin. Jadi BB itu tepi bawah. Tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangin 0,5 ya. Nanti kita langsung ke contoh soal aja. Ini sama PI, nah bedanya di sini. Tadi kan kalau di DI ini I per 100. Nah, ini per 10, sorry per 100. Nah, di persentil I per 100. Ya. Bedanya di situ aja. Jadi rumusnya hampir sama. Ini Bapak ambil dari buku modul kita, buku cetak. Ya, kalau itu bisa dilihat di buku cetak. Ini data berkelompok ya. Sekarang kita mau cari D8 ya, pertanyaannya adalah D8. Yang di sini P87. Jadi jumlah datanya semua ada 80. Bapak bisa lihat dari kumulatif ini sini ya. Jadi di sini jumlahnya 80. Nah, kita mau kerjakan desil dulu, ya kan? Nah, untuk mencari desil, nah untuk mencari desil maka kita harus mencari dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi, ya. Nah, kelas desilnya ada di mana? Ya, D8. Kira-kira ada di mana D8? Rumusnya adalah I, ya kan? Per 10. Kemudian 81 ya. Nah, ini berarti I-nya diganti 8 kan? Nah, gini. Ini 81 dari 80 ditambah 1. Jangan bingung ya. Sorry. Bapak ganti aja, nanti kalian bingung. 80 tambah 1. Jadi 81 dikali 8 .
6,4, ya 64,8. Kira-kira di mana ya? Enam 64,8. Nah, dia kan ada di berarti dia ada di sini ya, di kelas ini dia. 53 sampai 59. Ya, karena dia di sini 51 sampai 66 kan, sedangkan dia 64,8 ya. Ada yang masih bingung kenapa 64,8 ada di kelas ini? Ya, ini kan 1 sampai 2 di sini, ya kan? Kemudian 2 sampai 3 di sini. Kemudian 3 sampai 7 di sini. 7 sampai 20 di sini. 20 sampai 34 di sini. Ya kan? 34 sampai 51 di sini. 51 sampai 56 ada di sini. 53 sampai 59. Ngerti? Ika? Nana? Ini dulu. Harus ngerti dulu. Oke? Karena ini penting menentukan kelas ini. Nah, jadi kita sudah bisa cari BB-nya. Ya. Gimana cari BB? Iya, oke, Awi. Awi. Kelas berarti BB itu tepi bawah dikurang 0,5 ya, sama dengan tepi bawahnya ada 53 dikurang 0,5 sama dengan 52,5 ya. P-nya panjang kelasnya kita hitung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti P-nya ada 7 ya kan? Ada yang masih bingung P-nya kenapa 7? F itu adalah, kita lihat ya rumusnya. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat P1. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Kita lihat di sini sebelumnya adalah 51 ya. Nah, FD kecil itu frekuensi pada kelas desilnya. Berarti F kecilnya sama dengan 15. Ngerti? Ngerti turung? Ngertinya kalian? Nah, kalau gini udah tinggal kita masukkan ke rumus di 8. Ngertos? Nggih. Atur nuwun. Jadi 52,5 ya kan?
ya kan? 7. Nah, dalam kurung ini kalau yang itu jangan bingung ya. Jadi I per 10 berarti 8 per 10 kali N. N-nya ada 80 dikurang F dikurang 51, ya kan? Nah, dibagi ini dalam kurung ya. Berarti selesaikan dulu ya. Artinya diselesaikan dulu dalam kurung FD. FD-nya adalah 15. Sama dengan 52,5 ya kan? Ditambah 7 dikali berapa? 80 dikali 8 dibagi 10. 64 ya. 64 dikurang 51. 13. 13 per 15. Ini kadang masih ada yang bingung, Pak, ngitungnya dari mana dulu ya gitu. Ngitungnya yang dalam kurung dulu ya. Tambah 6, sama dengan 58,57. Pakai kalkulator nggak apa-apa, pakai kalkulator. Mbuh, Erli, nggak usah diketik. Pakai handphone lo, Nana, pakai handphone. Ini nggak pakai kalkulator katanya.
51 itu frekuensi kumulatif, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini dia. Ini kan frekuensi kumulatif. Jadi ini dia. Jadi ini ditambahkan semua. Ini ketemu 51. Ya. Ini kalau ditambahkan ketemu 51. Kamu tahu kan cara mencari frekuensi kumulatif? 2. 2 itu dari sini. Ya Nana ya. Kemudian 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 ketemu 3. 3 ditambah 4 ketemu 7. 13/15 itu adalah 80 kali 8 kan 640 dibagi 10. Ketemunya 64. 64 dikurang 51. Ini kan 64. Dikurang 51. Kan ketemu 13. Nah, 13 dibagi 15. Baru dikalikan 7. Iya, Awi nggak apa-apa. 58, 56. Nggak ada plus 1 rumusnya. Plus 1 di sini ini hanya untuk mencari kelas. Yang di sini ini untuk mencari kelas. Kalau di rumusnya itu nggak ada plus satunya. Ini nggak ada plus satunya. Cuman 1/10 kali N. Yang ada plus satunya itu hanya untuk mencari kelas desilnya. Ini untuk mencari kelas desilnya. Oke ya. Itu yang deket 51/1. Apaan sih? Bingung Bapak. Dilihat dulu Early. Early ini cepet banget protesnya. Enggak cepet kok. Udah di Boleh bertanya silakan, tetapi dilihat dulu ya, jangan bentar-bentar nanya, bentar nanya. Malu bertanya sesat di jalan, kebanyakan nanya nggak mau mikir. Sekarang kita ke P87 ya. Ini udah sama kan? Ketemunya ya. 58,7, 58,56, 57 boleh ya. Nah, sekarang kita
beralih ke P87, ya kan? Kita cari dulu kelasnya. Berarti P87 rumusnya 87. Nah, ini baru pakai plus 1 karena kita mau cari kelasnya. Ya. 80 13 dibagi 15, ya kan, dalam kurung Owi, 13 bagi 15 itu ketemunya kan baru dikali 7. Nol koma 86 dikali 7 ketemunya kan 6,07. Ya. Jadi di sini 80 ditambah 1. Ya. Berarti sama dengan 70,47. Betul. Berarti ada di kelasnya ada di mana? Dia 70,47. Berarti ada di, ayo di mana? Salah Hati. Oh, Erli salah. Hati yang benar ya. Ada di sini Erli karena 70 kan? Berarti 66 sampai 72 kan di sini. Di sini. 70 itu kan berada di antara 66 sampai 72. Berarti kelasnya ini ya, yang ini. Nah. Oke. Jadi sama seperti tadi, BB-nya adalah 60 dikurang 0,5. Berarti BB-nya adalah 59,5. Oke. P-nya berapa? Ada yang tahu P-nya berapa? Sama, P-nya adalah 7. Oke. F-nya ada berapa F-nya? F besar, F kecil, F besar adalah 66, betul. Enam dari mana? Ini. Ini 66 ya. Nih. Jadi ini ditambahkan ya, ini hasilnya ini. F-nya adalah 6. F kecilnya 6. Oke? Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah, silakan dijumlahkan. Hasilnya ini. Ini pembahasannya ya.
ngomong. Oke ya, jadi yang dalam kurung ini di diselesaikan dulu. Nah, 69/6 ini adalah I per 100. Nah, kita lihat nih. I per 100 kali N. Nggak pakai plus 1 ya. Kali N. Atau ini diganti. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada PR ya. Ini ada PR. Nanti silakan dikerjakan ya seperti biasa, kemudian diposting ke Facebook Bapak. Mohon maaf yang kemarin Bapak belum sempat koreksi karena Bapak masih banyak kerjaan, nanti Bapak koreksi. Di sini ditanyakan adalah kuartil 3, D6 dan P81. Oke ya. Kuartil 3, D6 dan P81. Pampers. Kita tarik dari atas.